Oke, Ibu mulai ya. Selamat siang semua. Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini kita mulai pembelajaran kita di pertemuan ke apa ini ya? Sekian ya. Ke 10 nggak salah. Ya. Nah, ini materi kita mengenai manajemen material konstruksi. Screen-nya kelihatan kan? PowerPoint-nya. Suara saya kedengeran kan? Nah, Bu mau jelasin mengenai manajemen material konstruksi, di mana material sebelumnya itu mengenai manajemen peralatan konstruksi. Nah, sesuai dengan judulnya, berarti kita ini akan mempelajari bagaimana cara memanage material di proyek konstruksi itu. Supaya apa? Supaya material itu dapat dipergunakan dengan baik, jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan, kualitasnya benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, dan juga ini lagi ya, dan juga kualitasnya serta waktu yang digunakan itu benar-benar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, iya kenapa Nobertus? Nggak ada masalah kan? Saya lanjut ya. Manajemen material itu adalah suatu sistem yang mengkoordinasi aktivitas-aktivitas serta untuk merencanakan dan mengawasi volume terhadap waktu untuk pengadaan material. Nah, jadi di mana dalam proyek konstruksi itu sekitar 50-70% itu biasanya itu adalah 50-70% dari biaya proyek itu adalah materialnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 50%, setengah dari biaya proyek itu adalah biaya untuk material proyek tersebut. Nah, jika tidak dikendalikan atau tidak di-manage dengan baik, maka bakalan banyak kerugian-kerugian di proyek tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan mengendalikan material konstruksi. Nah, mengendalikan itu berarti sesuai dengan artinya mengendalikan, mengendalikan agar material itu benar-benar sesuai dengan fungsinya, dengan kebutuhannya. Nah, jadi bagaimana cara mengendalikannya atau apa yang harus kita pertimbangkan dalam mengendalikannya, yaitu kita harus mempertimbangkan kualitasnya, kuantitasnya, jadwal, serta biayanya. Nah, keempat hal itu atau keempat faktor itu harus saling berhubungan. Tidak boleh ada yang kita kurang-kurangin, kita abaikan gitu, tidak boleh. Lalu yang pertama itu adalah kontrol kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah. Nah, bagaimana kita harus mengontrol jumlah biaya, jumlah volume dari material itu tersebut. Jadi kita harus tahu cara mengontrolnya, dan cara mengontrolnya itu yaitu dengan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita bisa lihat dari RAB-nya. Dari RAB kita akan tahu apa aja barang yang dibutuhkan, baru berapa total biaya serta berapa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu adalah kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu adalah yang paling penting. Itu akan berpengaruh kepada proyeknya, bangunannya itu ke depan-depannya. Kita boleh kontrol kuantitasnya, kita boleh kontrol biayanya, tapi kualitas ini yang nggak kalah penting, karena suatu proyek itu kalau kualitasnya nggak baik, maka dia nggak akan bertahan lama. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kontrol jadwal. Nah, kontrol jadwal itu berkaitan erat dengan biaya. Acuan kita dengan mengontrol jadwal itu dari bar chart dan kurva S. Dari bar chart kita bisa lihat kapan dibutuhkan material tersebut. Di situ kita harus ada material tersebut. Jangan nanti kita butuh sekarang, materialnya belum ada, jadi kita tunggu lagi beberapa hari. Nah, itu akan pengaruh ke biaya, karena tenaga kerja harus bekerja terus, tetapi tidak ada yang dikerjain karena materialnya belum ada. Sama halnya dengan materialnya udah ada lama, tetapi belum dibutuhkan, udah disimpan lama nih,
itu akan berpengaruh ke kualitas nantinya. Jadi kalau material yang terlalu lama disimpan pun itu bisa berpengaruh terhadap kualitas material itu. Contohnya semen, terlalu lama disimpan itu nggak akan bagus. Itu nanti bisa membuat semennya semakin kualitasnya makin buruk, bisa jadi batu dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat itu adalah kontrol biaya. Kontrol biaya itu yang sangat penting bagi kontraktor pastinya, karena apapun mereka pasti ingin biaya yang semurah-murahnya. Nah, kontrol biaya ini kita bisa acu dari RAB pastinya ya, RAB. Nah, lalu bagaimana nih tahapan memanage material? Nah, yang pertama kita harus memilih dulu materialnya. Lalu setelah kita tahu materialnya, kita beli material di mana. Lalu kita tentukan jadwal pengiriman materialnya kapan. Lalu kapan materialnya akan sampai di tempat, karena belum tentu hari ini dikirim sampainya hari ini juga kan. Lalu penyimpanan material, di mana kita simpan, berapa hari disimpan, dan pengeluaran material. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pemilihan material. Pemilihan material itu ya kita harus tentukan siapa yang akan mengirim materialnya. Dari mana sih kita beli materialnya tersebut, lalu ukurannya dan sebagainya. Nah, pemilihan material ini kita tentukan, kita pasti cari material dengan penawaran harga yang paling rendah, tapi tidak boleh mengesampingkan kualitas. Lalu yang kedua itu pembelian material. Setelah kita pilih pemasoknya, siapa yang akan kita jadikan pengirim gitu, kita harus cari material, kita harus beli material dengan jumlah yang sudah ditentukan, jenis material, kualifikasinya, dan kita harus pastikan material yang kita beli itu akan dikirim sesuai dengan yang kita butuhkan, waktunya, jumlahnya, dan kualitasnya. Kita harus cari benar-benar pemasok yang bagus. Lalu yang ketiga itu adalah pengiriman material. Nah, pengiriman material ini kita harus tentukan kapan material itu dibutuhkan. Karena kalau nanti pengirimannya mengalami kegagalan, keterlambatan, maka akan menyebabkan material itu, proyek tersebut akan waktu berjalannya makin lambat, dan tentunya biayanya juga akan semakin bertambah dari yang sudah ditentukan atau yang sudah direncanakan. Dan pengiriman material itu sebaiknya dilakukan sebelum materialnya dibutuhkan. Jadi pas nanti materialnya sampai, material itu bisa langsung digunakan. Dan memang benar-benar waktu yang tepat untuk digunakan. Lalu yang keempat itu adalah penerimaan material. Nah, ini akan berpengaruh kepada petugas gudang atau orang yang bekerja untuk menghandle material. Nah, material ini, penerimaan material ini nantinya harus diperiksa dulu. Setelah sampai ke gudang atau tempat proyek, diperiksa dulu benar nggak material itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan merek yang sama, ya kan? Lalu spesifikasinya sama, jumlahnya sama, kualitasnya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai materialnya sampai tidak diperiksa, karena nanti kalau tidak sesuai dengan yang dipesan, maka kontraktor akan rugi. Nah, lalu ditentukan juga di mana harus ada serah terima ya kayak biasa kwitansi, supaya nanti tidak SP nanti ini berpengaruh kepada pencatatan keuangan administrasinya. Lalu yang kelima itu adalah penyimpanan material. Nah, ini juga masih bersangkutan kepada penjaga gudang. Nah, material itu harus disimpan sesuai dengan tempatnya. Ada material yang harus disimpan di dalam gudang, ada material yang boleh disimpan di luar gudang, karena sesuai dengan
jenis-jenis materialnya itu juga. Jadi petugas gudang harus bertanggung jawab di mana material itu harus disimpan. Jangan nanti material yang dibutuhkan sekarang, tahu-tahu nggak taunya itu materialnya terletak di paling ujung gudang. Jadi akan butuh banyak waktu lagi untuk mengambil material, membongkar material yang di depan. Jadi inilah tugas penjaga gudang. Gimana caranya supaya material hari ini ya letaknya tidak susah untuk diambil gitu. Material yang untuk besok ya letakin di tempat yang memang belum untuk digunakan. Jadi ini juga contohnya nih, ada material yang kayak bata gitu. Material bata kan tidak harus ditaruh di dalam gudang, tetapi dia tetap tidak boleh terkena air ya kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Besi. Nah, besi itu kan mahal, semen. Jadi itu harus kita tahu di mana sih diletakin. Perlu ada penjaga gudang supaya materialnya itu tidak diambil orang. Seperti itu. Nah, terus untuk pengeluaran material juga harus ada berita acara kapan misalnya material ini keluar, misalnya semen nih 10 sak keluar, dia harus dicatat nih. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh kepada biaya. Kalau tadi yang ada di gudang cuma 10 tapi yang dibutuhkan 12, berarti kan itu kesalahan dari pemesan materialnya. Nah, lalu supaya orang gudang pun tidak dipersalahkan jikalau material itu memang benar-benar kurang. Supaya itu memang bukan salahnya orang gudang, tetapi salah pemesanan. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 tahap tadi ya, tahapan dalam memanage material, yaitu dalam pemilihannya, pembelian, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran material tersebut. Nah, dari ke-6 tersebut, ada 4 faktor yang tadi tidak boleh diabaikan. Ya, keempat faktor itu tidak boleh. Tadi faktor apa aja? Faktor biaya, waktu, kualitas, sama kuantitasnya. Ya, ini ketiga, yang keempat ini harus dikontrol dengan baik agar memanage material itu tidak asal memanage aja, tidak boleh memanage material cuma harus diperhatikan biayanya doang gitu. Aku harus manage material nih supaya biaya proyeknya semakin rendah, jadi harus manage biayanya aja, nggak boleh, harus diperhatikan keempat itu tadi. Saya harus memanage nih biaya material supaya kualitas proyek itu bagus, material yang harus dipilih yang paling bagus, tetapi bengkak nih di biayanya. Kenapa? Karena biasanya material yang paling bagus itu biayanya pasti lebih mahal daripada material yang standar. Nah, seperti itu. Jadi keempat ini faktor ini harus diperhatikan dalam memanage material tersebut. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan mengenai manajemen material konstruksi. Untuk ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas semua ya. Untuk semuanya terima kasih. Pertemuan hari ini saya akhiri. Kita akan bertemu lagi di minggu depan.